Selamat bertemu kembali dalam perbincangan Sekolah Sahabat. Selamat datang ke triwulan yang baru dengan tajuk perbincangan yang baru. Pada kali ini, tema besar perbincangan Sekolah Sahabat dewasa adalah istirahat di dalam Kristus. Nah, untuk pelajaran yang pertama, tajuknya adalah hidup dalam masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita akan mendalami tajuk ini sepanjang perbincangan pada kali ini. Untuk meneruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Sementara kami membuka Alkitab kami dan membuka pelajaran Sekolah Sahabat kami, tolong kami untuk mengerti apa yang Engkau mahu kami fahami melalui pelajaran ini, sehingga kami dapat gunakan di dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, bersama saya pada kali ini, saya ingin menyapa Pastor Helmi Hazel Bale. Apa kabar, Pastor? Kabar baik, Kelda. Puji Tuhan diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada kali ini. Oke. Baik, saya juga ingin menyapa Elder Robert Oguno. Apa kabar, Elder? Luar biasa, Tuhan itu sungguh baik dan selalu baik. Ya, amin. Tuhan itu selalu baik dan kita dapat merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan meneruskan perbincangan kita. Kita punya ayat hafalan kali ini. Kita dipetik dari Mazmur 84 ayat 3. Oke, saya bacakannya. Mazmur 84 ayat 3. Berbunyi begini. Jiwaku hancur karena merindukan pelantaran-pelantaran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, itu kita punya ayat hafalan. Nah, sudah pasti pastor dan elder Robert kan, dalam kehidupan kita ini terlalu banyak perkara yang kita mau buat. Kan? Bahkan rasa-rasanya macam 24 jam sehari itu macam tidak cukup. Kalau boleh mau tambah lagi 1 jam, 2 jam. Oke. Bahkan di tempat tidur pun, dalam pikiran kita mau tidur, tapi di atas tempat tidur sempat lagi otak kita merancang sesuatu. Oke. Bahkan kalau istilah sibuk, bukan orang dewasa saja yang alami. Anak-anak kecil pun boleh paham apa itu sibuk. Nah, begitulah senario yang kita hadapi di dunia masa kini. Terlalu banyak kesibukan sehingga kita rasa tidak cukup masa. Banyaklah perkara yang belum kita laksanakan, kita siapkan. Nah, satu perkara yang pasti adalah kita perlu istirahat. Oke. Sebab kenapa? Kita merasa tidak bertenaga, kita merasa lelah. Apabila terlampau sibuk, kita rasa semua itu penat. Sudah tidur tapi rasa penat, lelah. Nah, sekarang Elder Robert saya rasa sudah bersedia kan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana beristirahat itu dan bagaimana pandangan Tuhan, bagaimana plan Tuhan tentang istirahat. Oke, silakan Elder Robert. Terima kasih Elda Norsa, moderator kita pada perbincangan kali ini. Ya, memang sungguh sangat menarik tajuk ini karena ia menyangkut tentang sesuatu yang tidak boleh tidak, tetapi mesti ada di dalam kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan. Iya, kita bercakap tentang istirahat. Tuhan sebenarnya mempunyai
rencana yang cukup indah kepada semua manusia dan juga ciptaan-ciptaannya yang lain. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, saya bacakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Di ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dan kemudian di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ini adalah ayat pertama di dalam Alkitab yang sangat jelas kepada kita bagaimana sejarah istirahat itu bermula. Nah, istirahat itu bukan saja-saja diadakan, tetapi adalah satu daripada plan Tuhan untuk segala makhluk ciptaannya, termasuklah manusia, hewan-hewan bernyawa yang lain. Dan kalau kita lihat di dalam intipati pembelajaran sekolah sahabat kita ini, ya, di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat 14 juga ada nyatakan tambahan daripada penerangan pertama yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 3. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan segala sesuatu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Nah, ini di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang keempat. Jadi melalui pembacaan 2 ayat sebentar tadi, kita dapat simpulkan 4 poin. Yang pertama, semua perlu rehat, tiada yang terkecuali. Dan rehat itu adalah salah satu berkat, baik manusia maupun hewan. Yang kedua, walaupun Adam dan Hawa, serta semua makhluk ciptaan yang ada di dunia yang baru diciptakan itu, sebenarnya tidak mengenal letih. Tetapi Tuhan tetap memberikan istirahat, karena istirahat itu adalah sebahagian daripada plan Tuhan. Dan lebih dalam lagi, poin yang keempat adalah Tuhan sendiri beristirahat setelah bekerja 6 hari penciptaan untuk manusia dan juga semua ciptaan yang ada. Jadi kalau kita gali lebih mendalam tentang hal ini, kita dapati bahwa istirahat ini bukan sekadar satu istirahat yang biasa, tetapi dia menyangkut satu lagi poin penting, yaitu Tuhan mengasingkan suatu hari 24 jam bagi manusia untuk bersama dengan Tuhan secara total. Itu sebab di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11 ada nyatakan, yaitu di dalam hukum 10 dinyatakan sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Dan dia mengulang balik apa yang terdapat di dalam pembacaan kita tadi, yaitu pekerjaan untuk engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu lelaki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing yang ada di tempatmu. Sebab dia kata, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Selain daripada makna istirahat untuk manusia, hari Sabat juga menyangkut tentang hubungan intim antara manusia dengan Tuhan dengan cara yang sangat istimewa. Ya, jadi saya pikir penjelasan untuk konsep hari Sabat ini sudah jelas melalui ayat yang dibacakan tadi, dan
saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Elder Robert. Oke. Nah, Tuhan begitu mengambil berat tentang hal istirahat. Oke. Saya rasa Elder Robert boleh menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Tuhan mengambil berat tentang hal istirahat itu. Bila dikaitkan dengan pengalaman Baruk, Baruk itu adalah pembantu kepada penulis setiausaha kepada Nabi Yeremia. Oke, so boleh Elder jelaskan tentang perkara tersebut? Ya, tentu sekali. Baik, di dalam penjelasan saya sebentar tadi itu berlaku istirahat itu berlaku sebelum berdosa, dan selepas berdosa pun, selepas manusia jatuh dalam dosa pun istirahat itu diteruskan. Malah keperluan istirahat itu lebih penting lagi selepas manusia jatuh di dalam dosa. Nah, apakah Tuhan peduli sangat tentang istirahat kita? Ya, memang peduli. Salah satu contohnya seperti yang telah disebutkan oleh Puan moderator kita, dikatakan tentang Baruk, setiausaha kepada Yeremia, yang mengalami masa yang begitu sibuk di dalam kehidupannya ketika Yerusalem diserang dan ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kebanyakan orang-orang bangsawannya diangkut dan dijadikan tawanan di Babylon. Dan pada waktu itu Tuhan juga bekerja keras untuk memberikan amaran dan pesanan kepada bangsa Israel. Dan oleh sebab itu, maka Baruk, juru tulis kepada Yeremia, juga bekerja keras untuk menuliskan setiap pesanan Tuhan kepada orang Israel dan juga manusia di sekitarnya pada waktu itu. Dan selain daripada kerjanya yang harus menulis dengan tepat seperti yang difirmankan Tuhan, yang disampaikan melalui hambanya Yeremia, Nabi Yeremia, dia juga stres. Karena apa? Dia dikelilingi dengan apa yang disebut sebagai kekacauan dan juga musibah. Masa-masa tersebut akhirnya dia mengeluh. Di dalam Yeremia pasal 45 ayat yang ketiga, Baruk menyatakan, oleh karena Tuhan menyatakan kepada Baruk, dia kata, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku, aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Nah, Tuhan mendengar rintihan Baruk waktu ini. Karena dia lagi sibuk dan lagi tertekan oleh sebab bangsanya, dia tidak sanggup melihat bangsanya yang diperlakukan sedemikian rupa, diperlakukan kejam oleh bangsa Babylon. Lalu dia sendiri tidak dapat berehat, walaupun dia coba berehat tetapi ia tidak dapat. Sebagai balasannya, Tuhan menjawab dia di ayat yang kelima daripada ayat yang terdapat dalam Yeremia pasal 45 ini. Dan dia mengatakan, di tengah kehancuran aku berikan nyawamu sebagai jarahan di tempat di mana engkau pergi. Dalam arti kata lain, aku akan memelihara hidupmu, kata Tuhan kepada Baruk. Nah, saya memandang bahwa kita adalah seperti Baruk pada masa ini. Hiruk-biruk kehidupan kita, struggle dengan mencari belanja untuk anak-anak, apalagi dalam pandemik yang ada sekarang ini, kita tidak merasa cukup dengan kehidupan kita, kita stres oleh sebab 1-2 perkara, malah lebih banyak daripada itu. Tetapi adakah Tuhan mengerti? Ya, sama seperti Baruk keadaan kita. Tuhan mengerti dan Dia berjanji untuk memelihara hidup kita walaupun kita berada dalam stres. Jadi sebenarnya Tuhan, selain daripada Tuhan mengatakan kita harus istirahat pada hari yang ke-7 dalam seminggu, tetapi juga Tuhan bermaksud untuk menyatakan bahwa setiap hari Tuhan mau melihat ada rehat untuk manusia itu. Dan istilah-istilah rehat di dalam Alkitab itu banyak, dan saya pikir dalam pelajaran yang selanjutnya akan dijelaskan oleh panel kita yang lain, yaitu Pastor Helmi.
Jadi saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih Elder Robert untuk penjelasan yang begitu tuntas sebentar tadi. Nah, pada waktu ini kita akan melihat istilah ataupun bukan istilah, istirahat dalam perjanjian lama dan seterusnya dalam perjanjian baru. Bagaimana istilah-istilah istirahat itu digunakan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Terima kasih Pastor Swab karena akan menjelaskan dengan begitu perinci kepada kita. Persilakan Pastor. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih peluang untuk bersama pada kali ini. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan ada beberapa istilah ataupun perkataan di dalam bahasa Ibrani yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dan selepas ini pula bahasa Yunani yang terdapat dalam Perjanjian Baru tentang rehat dalam Alkitab. Nah, terdapat banyak perkataan sebenarnya yang digunakan, tapi pada malam ini saya akan untuk bahagian Perjanjian Lama, saya akan sentuh ataupun saya akan sebutkan 5 perkataan di sini. Yang pertama kata Syabat. Saya pikir ini adalah perkataan Yunani yang kita ataupun Ibrani yang kita biasa dengarkan pada setiap hari ke-7 sewaktu kita masih ke gereja dulu, gereja masih dibuka, pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita katakan selamat hari Sabat ataupun Syabat Shalom. Maksud daripada Syabat itu ialah berhenti bekerja. Kata maksud yang pertama. Nah, maksud berhenti bekerja ini bukan maksudnya letak jawatannya langsung jangan lagi bekerja, tapi maksud di sini ialah untuk berehat daripada pekerjaan. 6 hari kita bekerja, pada hari Sabat kita Syabat. Kita berhenti dari pekerjaan kita untuk seketika. Maksud lainnya ialah beristirahat ataupun untuk bercuti. Kata yang kedua ialah kata nuak. Nah, kata nuak ini juga bermaksud istirahat ataupun beristirahat. Tapi ada satu maksud lagi daripada kata nuak ini yang saya suka, yaitu tenang. Nah, kata nuak ini terdapat di dalam hukum 10, Keluaran pasal 2 ayat 11. Nah, apabila saya melihat kata ini, ternyata sebenarnya Tuhan bukan hanya meminta ataupun memerintahkan kita untuk berhenti dari pekerjaan kita pada hari Sabat, tapi Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk bertenang pada hari Sabat. Yang ketiga, kata syakat. Kata syakat bermaksud untuk beristirahat, memberikan kelegaan, tenang, dan juga damai. Kata keempat, kata raga, yang bermaksud dalam bentuk positif, menggambarkan ketidakmampuan untuk beristirahat. Dan yang terakhir, yang kelima, kata syakab, yang bermaksud berbaring, tidur, ataupun mati. Nah, kita dapat melihat bahwa rehat itu memang ada disebutkan, memang ada diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Bahkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, saya bacakan di sini, firman Tuhan katakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Elder Robert sebentar tadi, di mana Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Nah, adakah Tuhan merasa lelah ataupun penat sewaktu Dia menciptakan? Saya pikir tidak. Tapi Tuhan memberikan kita satu teladan, satu contoh tentang rehat. Kalau Tuhan pun berehat, apalagi kita manusia kan, kita lebih-lebih lagi perlu apa yang dinamakan sebagai rehat ini. Nah, kalau saya tidak silap, satu jenama kereta yang paling terkenal dengan ketahanannya, jenama Toyota. Jenama itu pun kalau dipakai terus dan terus dan terus tanpa berehat, saya pikir jangka hayat injinnya pun mungkin sebentar saja kalau terus dipaksa untuk bekerja tanpa berehat. Nah, dalam Perjanjian Lama, Tuhan memberikan satu teladan yang sangat penting untuk kita ikuti, yaitu berehat. Alkitab dalam Perjanjian Lama mengajarkan bahwa rehat itu adalah perlu. Bertenang itu adalah perlu. Apalagi kedamaian itu adalah perlu. Dan seterusnya saya langsung ke rehat dalam
Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru pula terdapat yang yang dituliskan dalam kita punya pelajaran sekolah Sabat, terdapat 3 perkataan yang disentuh di sini. Yang pertama kata anapauo. Kata anapauo ini bermaksud beristirahat, bersantai, dan juga menyegarkan, yang merujuk kepada istirahat fisikal kita. Kata yang kedua ialah hezichazo, yang bermaksud istirahat pada hari Sabat, hidup yang tenang, dan seseorang yang tidak terbebani dan berdiam diri. Wah, bagusnya kalau ada damai yang begitu kan, langsung tidak terbeban dan tenang saja. Yang ketiga pula kata pawo, yang bermaksud menyebabkan berhenti, membawa untuk beristirahat, dan juga istirahat, yang kita dapat lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 4. Dalam Perjanjian Baru pun, idea ataupun pengajaran tentang rehat ini ada juga. Oke. Dan yang menarik dalam Perjanjian Baru ini ialah bagaimana Yesus mengajarkan tentang rehat kepada para muridnya, khususnya dalam aspek pelayanan. Nah, saya pernah dengar ada orang yang begitu sibuk melayani, bukan pendeta saja ya, para elder, malahan ada layman juga, anggota-anggota biasa yang begitu sibuk melayani pada hari Sabat sampai begitu keletihan sekali, begitu penat sekali melayani. Mungkin kami sebagai pendeta ya, saya tidak katakan yang kami relax 6 hari yang sebelum Sabat itu, hari-hari bekerja, tapi biasanya ada yang berkata, dan kadang-kadang ini benar juga, pada hari Sabat itu agak penat, oleh karena Sabat itulah banyak sekali aktiviti yang dilakukan. Tapi lebih kasihan saya pikir layman kan, 6 hari yang sebelumnya bekerja, pekerjaan hakiki di pejabat, di sekolah dan sebagainya, pada hari Sabat melayani juga. Nah, adakah ya benar Alkitab meminta kita, memerintahkan kita, suruhan agung meminta kita ataupun memerintahkan kita untuk melayani. Itu benar. Tapi dalam Markus pasal 6 ayat 31, saya bacakan di sini, firman Tuhan katakan seperti ini. Markus pasal 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Wah, begitu sibuk melayani sampai makan pun tidak sempat. Nah, saya pernah terlibat dalam hal seperti ini, oleh karena program yang bersambung-sambung dari pagi ke tengah hari, dari tengah hari ke petang, sampai hampir-hampir makan pun tidak sempat karena kesibukan pada hari Sabat. Namun Yesus katakan, marilah ke tempat sunyi. Maksud di sini ialah marilah kita berehat sebentar. Oke, jangan melayani terus sampai tidak ada waktu untuk beristirahat. Nah, apabila kita baca ayat ini dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kita melihat bahwa Yesus bukan memberikan satu cadangan kepada muridnya, cadangan untuk berehat. Malahan ataupun sebenarnya melainkan Yesus memberikan perintah. Kata ini mengajak para murid untuk berehat, itu ditulis dalam bentuk kata perintah. Oke, memerintahkan para muridnya, Yesus mengarahkan muridnya untuk berehat sebentar daripada pelayanan. Nah, saya pikir poin yang terdapat di sini sangat penting untuk kita yang giat melayani. Benar, kita dipanggil untuk melayani, tapi kita juga perlu berehat. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sendiri berehat, apalagi kita ini yang berdosa kan, yang lemah, yang penuh dengan kekurangan dan sebagainya, yang boleh sakit. Tuhan tidak boleh sakit, kita boleh sakit. Tuhan sendiri berehat, makanya kita juga perlu berehat. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mengarahkan para muridnya untuk berhenti sebentar ataupun berehat sebentar daripada pelayanan. Nah, jangan sampai pelayanan itu membuatkan kita jatuh sakit. Jangan sampai pelayanan itu membuatkan kita tidak ada waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan suami. Kita perlu juga ambil sedikit waktu untuk berehat.
Jadi sampai di situ yang saya dapat terangkan untuk istirahat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Pastor untuk penjelasan tersebut. Sungguh satu perkabaran yang amat melegakan sebab Tuhan sendiri memberi contoh supaya kita boleh beristirahat, dan Tuhan mau supaya dalam kesibukan kita mengambil masa untuk beristirahat. Oke. Nah, menyangkut perkara tersebut, mungkinkah akan berlaku istirahat tanpa Tuhan? Ya, Elder Robin, silakan. Terima kasih Elder Nursa, moderator kita. Iya, sebelum saya teruskan ya, ramai orang suka beristirahat. Kita mendengar ada orang melancong sini sana. Kita mendengar ada orang spend duit yang banyak untuk membina tempat istirahat. Ada yang rumahnya bagaikan mahligai, tempat berehat. Nah, persoalannya di sini, benarkah dengan adanya tempat peranginan, tempat rumah istirahat, itu membawa istirahat yang sebenar kepada manusia? Nah, kalau kita pikir secara duniawi, tentu saja kita akan bersetuju dan kita katakan iya. Tetapi, mari kita lihat, berapa ramai orang yang berehat, katanya mau berehat, tetapi akhirnya merasakan dirinya berehat tanpa ada minda yang berehat. Malah ada yang setengah-setengah di antara mereka berehat dengan kekusutan pikiran dan tidak ada ketenangan. Nah, mungkin secara fisikal seseorang itu boleh saja bersantai-santai, baring-baring dan sebagainya, tetapi istirahat yang sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi kepada manusia ialah istirahat yang sempurna, yang bukan saja melibatkan rehat secara fisikal, tetapi rehat dari segi mental, tekanan, dan juga rehat dari sumber yang boleh memberikan ketenangan yang sempurna kepada manusia. Nah, apabila kita bercakap tentang hal ini, saya teringat seorang memberitahu saya begini, tempat rehat bagi seseorang sesungguhnya bukan di tempat yang mewah, tetapi berada di tempat yang Yesus berada di dalamnya. Wah, ini satu kata-kata yang luar biasa. Baik, kita lihat. Sebagai satu contoh dari pelajaran sekolah sahabat kita menemukan tentang Kain. Kain telah melakukan dosa. Tetapi setelah ia menyadari dosanya, dia tidak datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari dia. Dan dia sebenarnya berlari meninggalkan Tuhan, menyembunyikan diri dari Tuhan oleh karena dia merasa takut dan dia merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 14 katakan, akhirnya dia mengatakan begini kepada Tuhan, Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Kejadian pasal 4 ayat 14. Nah, ini adalah gambaran tentang orang yang melarikan diri daripada Tuhan. Kita yang berdosa sama seperti Kain, kalau kita melarikan diri daripada Tuhan untuk katanya mencari ketenangan dan mencari arti kehidupan kita tanpa Tuhan, kita sebenarnya akan diburu rasa takut, kita akan diburu dengan rasa kebimbangan, kita akan diburu dengan perasaan tertekan, kita akan diburu dengan segala macam pemikiran yang negatif. Tetapi kalau kita datang ke hadirat Tuhan,
maka kita akan mendapatkan kesederhanaan dari apapun bentuk kehidupan kita. Dan yang paling penting di sini adalah Tuhan memberikan kepada kita istirahat yang penuh, damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 katakan, ya, di dalam ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa arti ayat ini? Adakah kita hanya berhenti pada hari Sabat? Ya, hari Sabat perhentian Tuhan itu semestinya kita beristirahat dan spend bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi lebih dalam menceritakan hal ini adalah Tuhan memanggil kita untuk istirahat bersamanya di dalam setiap hari kehidupan kita, di dalam 24 jam kehidupan kita, kita meluangkan masa bersama dengan Tuhan untuk istirahat dan pemulihan fisikal, pemulihan mental, pemulihan emosi, dan sebagainya. Sebab itu, kita berada di dunia yang berdosa ini, kita memerlukan pemulihan, istirahat yang sempurna, yang sepenuhnya, dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat memberikan istirahat yang semacam ini. Sebab itu, tidak ada orang di dunia ini, siapapun dia, tinggi manapun pangkat dia, tidak dapat memberikan kata-kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber istirahat bagi setiap manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Elder Robert untuk penjelasan sebentar tadi. Tajuk pelajaran kita hari ini, hidup dalam masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Perkabaran yang baik adalah Tuhan mau kita beristirahat di dalam Dia. Saya persilakan Pastor untuk kesimpulan. Terima kasih, moderator. Nah, sewaktu saya membuat pembelajaran, kita punya pelajaran sekolah Sabat untuk minggu ini, saya terjumpa satu kata-kata ini, yang berkata seperti ini. Nah, sewaktu kita memandu kereta, kita punya kereta, kalau di bandar ya, di kampung mungkin tidaklah, kalau di Kudat mungkin tidak juga kita akan bertemu dengan situasi yang begini. Tapi kalau kita berada di bandar, ada dua kemungkinan situasi di mana kita punya kereta akan berhenti. Pertama, berhenti parking di rumah, ataupun kedua, berhenti tapi berhenti di lampu isyarat merah. Nah, yang mana satu rehat yang kita perlukan? Berhenti di lampu isyarat merah, kereta tidak bergerak, tapi engine masih hidup kan? Ataupun berehat ataupun seperti kereta yang parking di rumah, yang berhenti dan engine juga dimatikan. Ada orang yang seperti dikatakan tadi oleh Elder Robert juga, ada orang yang sudah berbaring di tempat tidur, tapi pikirannya masih memikir-mikirkan kesibukan-kesibukan yang ada. Ada orang yang pada hari Sabat sudah datang ke gereja, tapi duduk di bangku di gereja, tapi pikirannya masih dengan kesibukan-kesibukan pekerjaan. Nah, saya pikir rehat yang Tuhan mau kita nikmati ialah bukan rehat yang seperti itu. Bukanlah rehat seperti kereta yang sedang berhenti di lampu isyarat merah. Yang tubuh itu tidak bergerak, sedang duduk, sedang berbaring, tapi pikiran itu, mental itu masih lagi tertekan dengan berbagai hal. Nah, kabar baik pada kali ini, Tuhan sudah memberikan contoh dan Tuhan memerintahkan juga kepada kita untuk berehat. Bukan saja pada hari Sabat seperti yang dikatakan oleh Elder Robert sebentar tadi, tapi juga pada hari-hari yang lain. Kita perlukan rehat ataupun tidur yang cukup, rehat yang mencukupi juga setiap hari. Ada seorang yang saya dengar berkata begini, kalau pada hari Sabat kita ngantuk terus di gereja, pulang dari gereja sampai di rumah ngantuk terus, itu maksudnya sepanjang 6 hari itu kita tidak cukup tidur. Jadi kita harus hati-hati tentang hal ini juga. Sebab hari Sabat itu seharusnya hari untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu membawa kepada poin saya yang terakhir untuk kesimpulan ini. Rehat yang terbaik bukan hanya duduk dan tidur. Tapi rehat yang terbaik sama seperti yang dikatakan oleh Elder Robert tadi,
adalah rehat, istirahat bersama dengan Tuhan. Datang kepada Yesus, memohon kelegaan daripada Yesus. Itulah rehat yang benar-benar kita perlukan. Kalau kita berbaring tidur di tempat yang mewah sekalipun, tapi kalau kita tinggalkan Yesus di rumah, sementara kita berehat di tempat yang mewah, saya pikir itu bukan rehat yang terbaik. Kita perlukan Tuhan, kita perlukan Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah rehat yang terbaik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pastor untuk kesimpulan pelajaran kita pada kali ini. Nah, kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Biarlah Tuhan membantu kita untuk berehat. Tuhan membantu kita bagaimana untuk dapat berehat sepenuhnya di dalam Dia. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena pelajaran ini mengingatkan kami kembali untuk dapat beristirahat sepenuhnya di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, kami amat lemah. Kami hanya memerlukan Engkau Tuhan untuk membantu kami, mengajar kami bagaimana supaya kami dapat beristirahat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, sempurnakan pelajaran itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya di dalam tindak tanduk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pastor, sebab sudah memberikan penjelasan. Terima kasih Elder Robert, karena bersama-sama dalam perbincangan ini, kita amat diberkati. Karena hari ini, pada kali ini kita sudah diperbaharui sekali lagi, istirahat di dalam Tuhan, sekalipun banyak kesibukan yang kita lalui. Baik, saudara-saudari yang dikasihi, sampai kita bertemu kembali dalam perbincangan Sekolah Sabat seterusnya. Berkat Tuhan menyertai.